Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas saya, namun sebelum saya membahas tentang tugas saya, izinkan saya menyampaikan selamat memperingati Hari Filsafat Sedunia pada tanggal 21 November 2025. Baik, tugas saya mengenai sejarah filsafat matematika, yakni ada yang pertama era klasik dan Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Yang pertama ditemukan oleh Pythagoras, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang menyatakan adalah segala sesuatu adalah bilangan. Selanjutnya Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi menyatakan bahwa dunia ide forma yaitu objek-objek abstrak dan sempurna yang eksis secara independen dari pikiran manusia atau dunia fisik. Selanjutnya Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi, yakni objek matematika adalah abstraksi dari objek fisik logika formal. Selanjutnya yang kedua adalah era modern awal abad ke-17 sampai abad ke-19. Ditemukan oleh Immanuel Kant abad ke-18 yang menyatakan bahwa matematika adalah kebenaran sintetik a priori. Selanjutnya ditemukan oleh Mill dan empirisme abad ke-19 yang menyatakan bahwa kebenaran matematika, terutama aritmatika, berasal dari pengalaman indera yang berulang atau induksi. Tugas saya mengenai sejarah filsafat matematika. Selanjutnya, yang ketiga adalah krisis fondasi dan dari tiga mazhab klasik, yaitu pada akhir abad ke-19. Penemuannya oleh Cantor dan Burali-Forti dan kemudian Russell yang menunjukkan bahwa fondasi matematika yang saat itu didasarkan pada teori himpunan yang tidak kokoh. Hal ini memicu perang fondasi dan kelahiran tiga mazhab utama yang berusaha menyelamatkan matematika. Yang pertama adalah selanjutnya, yang ketiga adalah krisis fondasi dan dari tiga mazhab klasik, yaitu adalah logisisme, yakni matematika adalah cabang dari logika. Matematika juga merupakan reduksi dan diturunkan oleh prinsip-prinsip logika murni. Ditemukan oleh Frege dan Russell. Selanjutnya melalui karya Principia Mathematica yang menyatakan semua matematika dapat diturunkan dari logika murni pada awal abad ke-20. Usaha untuk mendefinisikan bilangan satu sebagai himpunan semua himpunan yang ekuivalen dengan himpunan X. Artinya, bilangan adalah properti dari himpunan dan properti ini dapat didefinisikan secara logis. Selanjutnya adalah logisisme, yakni matematika adalah cabang dari logika. Matematika juga merupakan reduksi dan diturunkannya formalisme. Matematika adalah permainan simbol formal. Jadi matematika terletak pada konsistensi dari sistem permainan aturan inferensi yang digunakan. Konsep matematika seperti titik atau garis tidak perlu memiliki makna di dunia nyata selama aturannya tidak kontradiktif. Ditemukan oleh David Hilbert, yaitu pencetus utamanya pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Temuannya yaitu geometri non-Euclides, yaitu formalisme seperti garis, titik, dan bidang yang tidak lagi menunjuk pada objek fisik tapi pada simbol-simbol yang diatur oleh aksioma yang konsisten. Keberhasilan program Hilbert terhambat oleh teorema ketidaklengkapan yang menunjukkan bahwa sistem formal yang cukup kompleks tidak dapat membuktikan konsistensinya sendiri. Selanjutnya, formalisme. Matematika adalah permainan simbol formal. Jadi matematika terletak pada konsistensi dari sistem permainan aturan inferensi yang digunakan. Konsep matematika seperti titik atau garis tidak perlu memiliki makna di dunia nyata. Selanjutnya yang ketiga adalah intuisionisme, yaitu dalam matematika adalah konstruksi mental murni. Matematika hanya ada jika ia dapat secara mental dan dalam jumlah langkah terbatas. Ditemukan oleh Leach Brouwer mulai tahun 1900-an. Penolakan terhadap hukum.
hukum tersebut, yaitu adalah dalam logika klasik, suatu pernyataan SPS adalah benar atau salah, dan selanjutnya intuisionis menolak ini untuk dihimpun tak hingga. Mereka hanya menerima bahwa SPS itu benar jika konstruksi untuk membuktikan SPS telah ditemukan. Contohnya adalah, mereka tidak menerima pembuktian keberadaan tanpa menunjukkan objeknya. Selanjutnya yang ketiga adalah intuisionisme, yaitu dalam matematika adalah konstruksi mental murni. Matematika hanya ada jika ia dapat secara Sehingga ini adalah awal dari filsafat matematika modern yang kita kenal pada hari ini, di mana fokus beralih dari hubungan matematika realistis ke pertanyaan tentang konsistensi dan eksistensi internal objek matematika. Demikian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah awal dari filsafat matematika